Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, bertemu kembali dengan saya dalam mata pelajaran fikih. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga setelah kita mempelajari pembelajaran fikih dalam hal ini bab taharah, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang taharah. Yang pertama, dalam taharah ada pengertian taharah, terus bersuci, hadas, wudu, dan pembahasan tentang tayamum. Baik, pengertian taharah. Secara bahasa kata taharah merupakan bentuk masdar dari kata tahuro yang berarti suci atau bersih, sementara menurut istilah taharah adalah bersuci atau membersihkan dari segala sesuatu yang menjadikan diperbolehkannya mengerjakan ibadah sholat, tawaf, dan membaca Al-Quran. Jadi secara garis besar, taharah adalah suatu hal yang kalau dilakukan bisa membuat kita sah dalam melakukan ibadah sholat, tawaf, dan membaca Al-Quran. Kemudian B. Bersuci. Ada macam-macam bersuci. Ya, secara umum para ahli fikih membagi taharah atau bersuci menjadi dua, yaitu bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Ya, dari najis. Kemudian dilihat dari sifatnya, bersuci dibedakan menjadi dua, yaitu bersuci yang bersifat lahiriah dan bersuci yang bersifat batiniah. Apa yang disebut bersuci yang bersifat lahiriah? Bersuci yang bersifat lahiriah yaitu membersihkan badan, pakaian, dan tempat tinggal dari segala kotoran atau najis. Jadi ketika kita akan melakukan ibadah, suatu ibadah, diantaranya ibadah sholat, nah kita wajib mensucikan atau menyucikan lahiriah kita, diantaranya badan kita, pakaian kita, dan tempat tinggal yang nantinya akan digunakan sebagai tempat untuk kita beribadah. Terus yang selanjutnya ada yang dinamakan bersuci yang bersifat batiniah. Bersuci yang bersifat batiniah adalah membersihkan jiwa dari segala kotoran yang berupa segala dosa dan maksiat seperti syirik, takabur, hasud. Itu yang disebut bersuci yang bersifat batiniah gitu. Jadi selain badan kita, pakaian kita, terus tempat tinggal kita yang dipakai untuk tempat sholat, tempat beribadah, nah batiniah kita juga harus bersih. Sebab ketika batiniah kita masih mempunyai rasa syirik, takabur, hasud, itu tidak boleh ya, harus dibersihkan juga, harus dibuang jauh-jauh sifat-sifat seperti itu. Kemudian yang kedua, masih dalam koridor bersuci, ada alat-alat bersuci. Ya, yang pertama ada air. Nah, air juga di sini terbagi menjadi beberapa jenis ya. Yang pertama ada air suci dan menyucikan. Istilah fikih menyebutnya tahir mutahhir. Air ini disebut air mutlak karena masih asli dan murni serta menyucikan. Jadi pada hakikatnya air suci menyucikan ini belum tercampur suatu hal apapun, murni air tersebut suci, dan ketika kita dipakai untuk bersuci ya bisa menyucikan gitu. Jadi disebutkan dalam Al-Quran bahwa air suci dan menyucikan itu diantaranya ada air hujan, air es, dan air embun. Dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan air laut, kemudian dalam hadis riwayat Abu Daud ada air sungai,
air sumur dan mata air. Nah, jenis-jenis air yang telah kita sebutkan barusan itu termasuk air suci dan menyucikan, dalam artian bisa kita pakai untuk bersuci. Terus yang kedua ada air suci dan tidak menyucikan. Nah, merupakan air atau zatnya yang suci tetapi tidak sah digunakan untuk bersuci. Di antaranya ada air suci yang telah dicampur dengan benda suci lainnya hingga berubah salah satu sifatnya seperti air teh, air kopi dan sebagainya. Terus ada air mustakmal, yaitu air sedikit yang telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya. Jadi air yang memang sudah kita gunakan bersuci dan sifatnya sedikit dalam masa kurang dari 2 kolah itu tidak bisa dipakai bersuci kembali karena hukum air tersebut sudah menjadi air yang mustakmal. Terus yang ketiga ada air pohon-pohonan atau buah-buahan seperti air kelapa. Nah, jenis air ini tidak dapat digunakan untuk bersuci walaupun suci. Ada juga air mutanajis, air yang terkena najis. Ini sudah jelas ya. Karena terkena najis pastinya tidak bisa kita pakai untuk bersuci. Dan yang terakhir ada air musamas, air yang menjadi panas seperti besi. Jadi air yang musamas itu yang terkena terik matahari. Ya, selain dalam ilmu kesehatan disebutkan bahwa air yang musamas itu mengandung penyakit gitu, selain mengandung mudarat gitu. Jadi tidak bisa kita gunakan untuk bersuci gitu. Terus selain air ada debu. Debu atau tanah digunakan untuk tayamum sebagai pengganti wudu. Tayamum dilakukan jika tidak ada air atau berhalangan memakai air, misalnya karena sakit atau musafir. Misalkan orang sakit, anjuran dari dokter tidak boleh terkena air terlebih dahulu. Nah, berarti untuk melakukan ibadah sholat dan sebagainya dianjurkan untuk bertayamum. Atau orang yang sedang musafir, yang sedang melakukan perjalanan, misalkan dalam pesawat, ya, kita kan tetap wajib untuk melakukan sholat gitu. Jadi cara bersucinya dengan bertayamum. Terus yang ketiga ada batu. Batu juga termasuk ke dalam alat untuk bersuci. Ya, karena batu dapat digunakan untuk bersuci atau beristinja ketika tidak ada air. Istinja yaitu membersihkan dubur setelah buang air besar. Jumlah sedikitnya 3 batu. Selain itu tidak boleh menunggu najis hingga kering sebab akan sulit untuk dibersihkan. Jadi selain air, debu, ada juga batu. Ya, batu ini bisa digunakan untuk kita bersuci atau membersihkan diri kita. Dengan catatan batu tersebut berjumlah sedikitnya 3 batu, atau dalam keterangan lain disebutkan bisa menggunakan batu yang mempunyai sudut 3 ya. Jadi sudutnya itu ada 3. Nah, itu bisa dipakai untuk membersihkan kita, dipakai untuk beristinja atau bersuci. Nah, kemudian dengan catatan tidak boleh menunggu najis hingga kering sebab akan sulit untuk dibersihkan. Jadi dengan catatan si najisnya itu belum kering ya, tidak dibiarkan kering sehingga tidak sulit untuk dibersihkan. Nah, sekarang masuk ke dalam pembahasan hadas. Apa itu hadas? Hadas adalah suatu kondisi di mana seorang dalam keadaan tidak suci menurut ketentuan syara. Hadas kecil, hadas yang cara menghilangkannya dengan berwudu atau tayamum. Jadi yang disebut hadas kecil itu hadas yang memang bisa dihilangkannya cukup dengan berwudu atau bertayamum. Beda dengan hadas besar, nanti di depan ada penjelasannya gitu. Jadi ketika kita mempunyai hadas kecil, ketika kita mau menyucikannya, kita cukup mengambil air wudu atau bertayamum, itu bisa langsung suci. Nah, di sini ada hukum wajib bersuci. Seorang yang hendak beribadah haruslah dalam keadaan suci dari hadas kecil karena merupakan syarat sah ibadah mahdhah
Oleh karena itu bersuci itu wajib. Jadi hukum bersuci itu wajib bagi orang yang memang akan melakukan ibadah. Kalau misalkan kita ibadah tanpa bersuci, tidak akan sah gitu untuk ibadahnya. Terus yang kedua, sebab-sebab hadas kecil. Sebab-sebab kita mempunyai hadas kecil itu apa aja? Yang pertama, keluar sesuatu dari dubur, dari kentut, terus apa? Buang air kecil gitu, BAB, itu termasuk kita menyebabkan kita mempunyai hadas kecil. Hilang akal, terus bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan bukan mahram, dan yang terakhir menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Jadi yang menyebabkan kita mempunyai hadas kecil itu hal-hal yang memang disebutkan dalam penjelasan ini. Nah, sekarang ada hadas besar. Hadas besar yang cara menghilangkannya dengan mandi wajib atau bertayamum jika tidak ada air. Nah, kalau tadi kita membahas tentang hadis kecil yang memang cara menyucikannya cukup dengan mengambil air wudhu atau bertayamum, sama jika tidak ada air gitu. Nah, kalau ini hadas besar yang memang hadas, kalau misalkan mau menghilangkannya itu tidak hanya cukup dengan air, mengambil air wudhu gitu. Jadi kalau kita punya hadas besar, menghilangkannya itu harus dengan cara mandi besar atau mandi wajib. Di antaranya yang menyebabkan kita mempunyai hadas besar yaitu berhubungan suami istri. Ya, setelah melakukan hubungan suami istri, tentu kita mempunyai hadas besar. Gitu. Dan di sana kita diwajibkan untuk mandi wajib, ya, mandi besar. Terus yang kedua ada keluar mani, baik disebabkan melalui mimpi atau yang lain. Pada umumnya sebagian orang dewasa ketika sudah akil balik pasti mengalami mimpi jima, gitu. Mimpi orang-orang dewasa gitu. Jadi pasti setelah bangun dari mimpi tersebut ada suatu cairan yang disebut air mani, ya, keluar dari kemaluan kita gitu. Nah, itu harus disucikan dengan cara mandi, dengan mandi wajib. Terus yang ketiga meninggal dunia. Ya, meninggal dunia itu hadas besar, sehingga kita sebagai umat muslim khususnya yang masih hidup mempunyai kewajiban untuk memandikan mayit, ya, memandikan mayit. Terus yang terakhir datang bulan atau haid dan nifas, ya, ini terjadi di kalangan perempuan, ya. Jadi ketika datang bulan atau halangan bulanan tersebut sudah selesai, dianjurkan perempuan tersebut untuk mandi wajib atau mandi besar. Kemudian yang kedua ada rukun wajib mandi. Ya, rukun wajib mandi. Jadi kalau yang disebut rukun itu ketika salah satu sesuatu pekerjaan terlewat, jadi hukumnya jadi tidak sah disebabkan rukunnya tidak terbawa, ya, terlewat. Yang pertama ada niat. Jadi sebelum kita mandi wajib itu dianjurkan untuk berniat menghilangkan hadas besar itu karena sudah melakukan hubungan suami istri atau sebagainya gitu. Sama dalam menghilangkan hadas kecil juga semacam berwudu, seperti berwudu kita wajib niat dalam hati untuk menghilangkan hadas kecil. Terus yang kedua mengalirkan dan membasuh air ke seluruh tubuh. Nah, jadi dianjurkan atau diwajibkan ketika kita melakukan mandi wajib itu seluruh tubuh kita terbasahi oleh air, ya. Jadi airnya merata ke seluruh tubuh kita. Terus yang ketiga menghilangkan najis kalau ada di badan. Jadi kalau misalkan di badan kita masih ada najis, ya, hilangkan dulu terlebih dahulu najis tersebut, baru kita melakukan mandi wajib atau mandi besar. Yang ketiga sunnah mandi wajib, ya. Sunnah mandi wajib juga ada sunnahnya, di antaranya membaca basmalah, terus berwudu sebelum mandi, menggosok seluruh badan dengan tangan, terus yang terakhir berturut-turut tidak berselang waktu. Ya. Yang keempat larangan bagi orang yang berhadas besar. Jadi ketika orang mempunyai hadas besar, ada larangan yang memang
tidak boleh dilakukan. Di antaranya dilarang sholat, dilarang tawaf, C. Terus memegang mushaf dan membaca Al-Quran, dilarang itikaf. Terus khusus wanita haid dan nifas dilarang berhubungan suami istri dan puasa. Dan yang terakhir ada sujud tilawah, itu dilarang ya ketika seseorang mempunyai hadas besar. Hadas besar. Kemudian masuk ke dalam pembahasan najis. Secara bahasa kata najis merupakan bentuk fa'il dari kata najasa yang berarti kotor. Sementara menurut istilah najis adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh syara. Adapun yang termasuk najis disepakati oleh Imam Mazhab 4, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Nah, di antara hal-hal yang najis, diantaranya tinja, mazi, ya, madhi, terus darah binatang, muntah, air kencing, madi, bangkai binatang. Nah, itu termasuk ke dalam hal-hal yang mempunyai najis, ya, yang menyebabkan najis. Terus masih dalam koridor pembahasan najis, ada macam-macam najis. Yang pertama ada najis muhaffafah. Ya. Najis muhaffafah merupakan najis yang tergolong ringan, seperti air kencing bayi. Cara menyucikannya cukup memercikan air pada benda yang terkena najis. Gitu. Jadi najis muhaffafah itu seperti air kencing bayi yang belum mengkonsumsi makanan apapun, ya, dalam artian hanya mengkonsumsi air susu ibunya. Nah, air kencingnya itu najis, namun cara menyucikannya cukup memercikan air pada benda yang terkena najis, hanya cukup dibilas dengan air gitu. Terus yang kedua ada najis mutawasitoh, merupakan najis yang tergolong sedang seperti darah, nanah, muntah, bangkai, minuman memabukkan. Kemudian najis juga dalam najis mutawasitoh terbagi menjadi dua. Ada najis ainiyah, adalah najis yang kelihatan wujudnya. Misalkan ada tetesan darah di kulit, nah, itu termasuk najis ainiyah karena terlihat wujudnya. Terus yang kedua ada najis hukmiyah, adalah najis yang tidak terlihat wujudnya. Contoh apa ya? Misalkan najis yang memang hanya tercium baunya. Oh, misalkan di baju ada bau kotoran ayam, berarti itu najis karena tidak terlihat, dihukumi najis hukmiyah. Terus yang terakhir ada jenis najis mughaladhah, ya. Merupakan najis yang tergolong berat, yaitu najis dari anjing, babi, baik jilatannya, air kencing, kotoran, daging, tulang, darah, bangkai, dan bangkai. Cara menyucikannya dengan membasuh sebanyak 7 kali, 1 kali dicampur dengan tanah. Nah, jadi najis mughaladhah itu termasuk najis yang berat, najis yang berat. Di antaranya misalkan kita tidak sengaja berpapasan dengan anjing yang memang kondisi anjing tersebut dalam keadaan basah badannya, kemudian kita terkena bersentuhan dengan kulit kita. Nah, itu cara menyucikannya dengan cara dibasuh sebanyak 7 kali dengan air dan yang 1 kalinya dicampur dengan tanah. Terus wudu, ya, pengertian wudu. Secara bahasa wudu berasal dari kata tawadda'a, ya tawadda'u. Wudu artinya bersih atau indah, sedangkan menurut istilah wudu adalah membersihkan anggota tubuh dengan air suci, menyucikan untuk menghilangkan hadas kecil berdasarkan syarat dan rukun. Nah, disebutkan di sini syarat sah wudu. Yang pertama syarat sah wudu Islam, mumayyiz atau tamyiz. Ketiga menggunakan air yang suci dan menyucikan. Keempat tidak dalam keadaan berhadas besar. Dan yang kelima tidak ada yang menghalangi sampainya air pada anggota tubuh yang dibasuh seperti cat, getah, dan sebagainya. Jadi syarat sah wudu itu
ada 5 ya. Di antaranya harus beragama Islam, mumayyiz dan tamyiz. Jadi mumayyiz atau tamyiz itu yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan yang dia menggunakan air yang suci dan menyucikan. Seperti yang tadi saya sebutkan, air yang suci dan menyucikan itu air yang mutlak, yang murni, yang belum tercampur suatu apapun, apalagi tercampur najis. Dan yang keempat, tidak dalam keadaan berhadas besar. Jadi syarat sah wudhu, kita tidak boleh dalam keadaan mempunyai hadas besar. Karena kalau kita mempunyai hadas besar, tentunya kita harus mandi besar dulu, gitu. Mandi wajib dulu, kemudian kita berwudhu, ya, sangkan supaya wudhu kita sah. Dan yang terakhir, tidak ada yang menghalangi sampainya air pada anggota tubuh. Jadi tidak ada suatu hal yang menghalangi dalam anggota tubuh kita sampainya air ke kulit kita, cat, getah dan sebagainya. Kemudian ada rukun wudhu. Rukun wudhu adalah bagian dari wudhu yang menjadi tiang penyangga utama. Jadi ketika rukun satu saja terlewat, niscaya kita melakukan wudhunya itu tidak sah. Yang pertama ada niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, dan mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan tertib. Jadi ketika kita melakukan wudhu harus berniat terlebih dahulu. Dari niat dalam hati, niat kita akan berwudhu karena supaya menghilangkan hadas kecil. Terus membasuh muka, ya, membasuh kedua tangan sampai siku, dan mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan tertib. Tertib di sini kita tidak boleh maksudnya tertib di sini yaitu mendahulukan anggota tubuh yang memang harus terlebih dahulu dibasuh, disucikan, dan mengakhirkan yang memang harusnya terakhir dibersihkan. Mengerjakan amalan wudhu dengan berurutan sesuai yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai dalam Al-Qur'an dan hadis. Itu yang dimaksud tertib itu seperti itu. Mungkin dicukupkan sekian pertemuan kali ini yang membahas tentang bab toharoh, ya, dari mulai kita pengertian toharoh, bersuci, hadas, berwudu, terus bertayamum. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat bagi kita semua, umumnya khususnya bagi saya pribadi, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembahasan. Mudah-mudahan ada dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Adapun lebihnya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahumma muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.